Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil liqa'i rabbih. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima, ada dua nikmat di mana umatku lalai terhadap nikmat tersebut. Nikmat yang pertama adalah nikmat kesehatan dan nikmat yang kedua adalah al-faragh, waktu kosong. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan memanfaatkan kekosongan kita untuk sembari mendengarkan kajian-kajian ilmu. Kemudian tidak lupa kita selalu sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi akhir zaman yang berhak untuk kita jadikan suri tauladan, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala fisiknya, ilmunya, nasabnya, dan telah menjadi contoh bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian beliau menjadi keponakan yang terbaik bagi pamannya, menjadi teman bagi sahabatnya, menjadi anak bagi ayahnya, dan menjadi ayah bagi anaknya. Oleh karenanya kita yang mencontoh beliau dari sisi kehidupan beliau mulai dari kecil hingga beliau wafat, mudah-mudahan termasuk bagian di antara orang-orang yang selalu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu membahas sebuah kitab Nawaqidul Islam, membahas kitab pembatal-pembatal keislaman seseorang. Dan kita telah sampai pada judul Al-Istihza, yaitu mengolok-olok atau mencela ajaran Islam. Yang dimaksud dengan mencela atau mengolok-olok ajaran Islam di dalam pelajaran ini itu bersifat umum. Bersifat umum maksudnya bisa jadi mencela Allah, bisa jadi mencela Rasulullah, bisa jadi mencela malaikat-malaikat Allah, atau mencela hal-hal yang berkaitan mengenai tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat ini maksudnya adalah mencela ajarannya, mencela pahalanya, mencela hukumannya, mengejek surga, mengejek neraka, dan yang lainnya. Tapi intinya adalah kapan seseorang mengetahui bahwa sesungguhnya ketika dia mengolok-olok ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu itu adalah syariat Allah, dan dia tahu itu adalah ajaran Allah, maka sepakat para ulama kalau dia telah kufur kepada Allah, kalau dia telah jatuh kepada kekafiran, dan yang bisa menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Mencela Allah misalnya, ya, mencaci Allah, ya, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, dan yang lainnya. Ya, dan ini biasanya keluar dari lisan sebahagian manusia yang dia mengalami, ya, kalau bahasa kitanya dalam keadaan apes,
atau dia mengalami musibah, atau dia terhambat untuk mendapatkan suatu kenikmatan, sehingga dia mencaci Allah. Kenapa Allah begini? Tuhan kok begitu? Kenapa begini, begitu, dan seterusnya. Dan ini termasuk bagian di antara mencaci, mencela, atau mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya ini juga keluar dari lisan sebagian kaum muslimin. Kemudian mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti perkataan orang kafir. Ya, mereka menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah syahwani, seorang nabi yang pencinta hawa nafsu, yang menikahi seorang gadis masih kecil, ya, yang mereka tuduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini termasuk bagian di antara menghina, ya, mencela dan mengolok-olok Islam, mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian. Ya, contohnya ketika ada yang mengatakan, dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita ketika mendengar hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad fabata ghadbanan la'anat malaikatun hatta tusbih." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang lelaki yang memanggil istrinya, mengajaknya untuk berhubungan, lalu kemudian sang istri menolak ajakan dari sang suami tersebut, lalu kemudian sang suami marah dan para malaikat melaknat sang wanita tersebut hatta tusbih, yaitu sampai di pagi hari. Ada sebagian wanita, ya, mengatakan, apa urusannya malaikat mencampuri urusan rumah tangga orang lain misalnya. Dan ini dicontohkan, dikabarkan bahwa mereka mencela para malaikat. Contoh mencela syariat Allah, aturan Allah, contoh mencela ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya mencela jilbab, ya, mencela cadar, kemudian mengejek orang yang pergi ke masjid. Ya, ini semua ajaran Islam. Jika dia tahu ini adalah ajaran Islam, jika dia tahu ini adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mencela, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam bentuk ejekan terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan menyebabkan kekufuran. Kenapa menyebabkan kekufuran? Karena setiap ejekan yang dilontarkan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan akan kosongnya iman seseorang. Ini menunjukkan akan tidak adanya iman seseorang di dalam hatinya. Kita seharusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah apa? Karena Allah sang Khalik, Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara." Apa kata Allah? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah yang menciptakan kalian, padahal Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya, Allah menciptakan kalian, memberikan rezeki. Ya, harusnya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya jika kalian mencela Allah, mencela syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk bagian daripada kekufuran dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati madwiyatun biyamini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mestinya. Ya, padahal pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langit berada di tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengagungkan Allah. Lihatlah bagaimana kemudian tauhid, seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bagaimana tauhid mengkonsekuensikan seseorang, mengkonsekuensikan kita untuk bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, dan ini pernah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya, misalnya, dan ini terjadi juga di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu wahai Muhammad. Sehingga kemudian Nabi Muhammad menegur seseorang yang mengatakan demikian, kemudian mengatakan aja'altani lillah niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika engkau mau mengatakan kul masya Allah, engkau mau mengatakan katakanlah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutkan aku terkait ucapanmu masya Allahu wa syi'ta. Maka kita tidak boleh meremehkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bahkan hanya sekedar mengatakan masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, itu sudah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berikutnya, kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Faman halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah asyrak, maka dia telah musyrik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif tersendiri. Allah bebas mau bersumpah atas nama apa saja. Bersumpah atas nama matahari, bulan, waktu subuh, waktu asar, siang dan malam, dan seterusnya. Dan sesuatu yang disumpahi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang Allah angkat dia sebagai sumpah, wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal 'asr wal fajr wal lail, dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang istimewa. Akan tetapi seorang hamba tidak boleh mengucapkan kalimat sumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faman halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, kita ketika berada di jalan, ya, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa kita, lalu ditolong oleh polisi misalnya, kemudian kita mengatakan, kalaulah bukan karena polisi ini, mungkin saya sudah celaka. Kalaulah bukan karena polisi ini, mungkin saya sudah meninggal, dan seterusnya. Atau mungkin ketika kita sakit, ya, kita sakit kemudian sembuh, kemudian kita mengatakan, kalaulah bukan karena dokter fulan, maka bisa jadi kita sudah meninggal. Maka ini adalah kalimat-kalimat yang dilarang, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yang benar seperti apa? Para ulama mengatakan, kalau kita mau menyebutkan hal yang demikian, maka katakan laulallah thumma, kalaulah bukan karena Allah kemudian. Nah, itu kita sebutkan, andai kita sembuh dari suatu penyakit, ya, kita katakan kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena jasa dari dokter seseorang, ya, dokter fulan, maka kita tidak akan sembuh. Jadi bawa Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu nikmat yang kita dapatkan itu ujung pangkalnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kesyirikan. Kalau kita menganggap seorang yang mampu membuat kita sengsara, mampu membuat kita bahagia, mampu menghidupkan, mematikan kita dan segala macam, kita sandarkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan, dan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yaitu agar kita selalu senantiasa mengagungkan Allah, bahkan kita tidak boleh berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sangat banyak sekali, ya, aturan-aturan dalam tauhid, dalam kita proses mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyuruh kita mengagungkan Allah, ya. Jadi ajaran agama mengkonsekuensikan kita untuk selalu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang mau minta sama antum, minta bantuan, misalnya minta uang, ya, dia mengatakan as'aluka billah, ya, aku mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kalau ada orang yang meminta kepada Anda, kemudian dia membawa dan menyebut nama Allah, as'aluka billah, aku meminta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama,
kita wajib menunaikan permintaannya selama tidak mendatangkan kemudaratan kepada kita. Maka kita wajib penuhi permintaannya. Karena apa? Karena dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meminta dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan kita. Nama yang menciptakan kita, nama yang memberikan rizki kepada kita. Maka wajib kita untuk memberi kepadanya dan memenuhi permintaannya. Ini semua adalah ajaran-ajaran Islam jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Tuhan, untuk mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang ada yang mengejek, mengolok-olok Islam, mencela Islam, mengejek Allah, mencaci Nabi Muhammad SAW, mengejek syariat Islam, maka itulah menunjukkan bahwasannya orang tersebut telah keluar daripada agama Islam tanpa dia sadari. Kemudian kita membahas beberapa dalil ya yang berkaitan mengenai tentang larangan mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok atau mengejek syariat Allah ini adalah merupakan sebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Qala khsabu fiha wa la tukallimu." Hinalah kalian di dalam neraka, kata Allah, dan janganlah berbicara denganku. Ya, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna anta khairur rahimin fattakhadtumuhu sikhriyan hatta ansa'um dzikri wa kuntum minhu tadhakun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hinalah kalian berada di dalam neraka dan jangan ngomong lagi denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dahulu ada sekelompok dari hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, yaitu mereka berkata, ya Rabb, kami sungguh telah beriman kepada Allah dan ampunilah dosa-dosa kami dan rahmatilah kami, dan engkau sebaik-baik rahmat, engkau sebaik-baik pemberi rahmat kepada kami. Lantas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka bahan candaan, menjadikan orang-orang beriman itu untuk diolok-olok, sehingga kalian lupa kepadaku dan kalian menertawakan mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni jazaituhumul yauma bima sabar. Sesungguhnya aku memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang beriman atas kesabaran mereka ketika diolok-olok oleh Allah, ketika diolok-olok oleh sebahagian orang-orang yang mencela syariat Allah. Di sini kita bisa melihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan orang-orang ke neraka hanya gara-gara bukan mengejek ajaran Islam, tapi mengejek, mengolok-olok orang yang menjalankan syariat Islam. Dalil yang lain, Allah menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Apa kata Allah? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata, mencela dengan bahasa isyarat, mengedipkan mata, mengejek, mengolok dan segalanya dan lain sebagainya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka dengan gembira. Mereka kembali dengan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar orang-orang yang tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjaga bagi orang mukmin. Nah, pada suatu hari kemudian kata Allah, "Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhhakun." Maka pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir yang sudah berada di neraka jahanam. Nah, ini kebalikannya. Dulu ketika di dunia orang-orang beriman sering diolok-olok, diejek oleh orang-orang kafir. Kemudian nanti di akhirat kata Allah, "Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhhakun." Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala nanti pada suatu hari di mana orang-orang beriman akan kembali menertawakan orang-orang kafir alal araik yang burun. Mereka duduk di atas dipan-dipan. Hal kubibal kufaru makanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Jadi intinya apa? Mengejek syariat Allah
atau mengejek syariat atau mengejek seseorang yang menjalankan syariat Allah, ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian mencela dan mengejek ajaran Islam adalah sifat orang-orang kafir dan sifat orang-orang munafik. Dan ini banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya dalam surah Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa, ulaika lahum 'adzabun muhin," kata Allah. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan bahan candaan, bahan olok-olok, bahan ejekan. Mereka lah yang memperoleh azab yang sangat menghinakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang mengejek ayat-ayat Allah mendapatkan azab dan mendapatkan azab dari Allah dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang melakukan ini kecuali orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Allah mengatakan, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Sungguh sebelum Muhammad sudah ada beberapa nabi dan rasul yang diejek, diolok-olok oleh kaumnya. Ya, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka, ya, azab olok-olok, dan mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh banyak, ya, misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, banyak kaumnya yang mengolok-olok Nabi Nuh, pengikutnya orang miskin. Dikatakan pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang miskin. Ya, disebutkan dalam surat Hud itu pengikut Nabi Nuh itu badiyar ra'i. Maksud dengan badiyar ra'i adalah mereka yang memiliki pikiran yang sangat dangkal sehingga mereka menerima seruan daripada Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka tidak berpikir panjang. Jadi Nabi Nuh diolok-olok. Ketika Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang besar di atas bukit, maka diejek. Disebutkan dalam surat Hud dalam Al-Quran, "Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min." Setiap ada orang yang berjalan melihat Nabi Nuh, ya, kemudian mereka mengejek, menghina, mencaci dan mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mengolok-olok Nabi Nuh, ya, engkau untuk apa buat kapal di atas bukit, tidak ada gunanya, dan seterusnya. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad SAW yang diejek, bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga diejek. Dan di antara dalilnya juga dalam surah Al-Furqan disebutkan, "Wa idza ra'auka yattakhiduka illa huzwa ahadal ladzi ba'atsallahu rasulah." Apa kata Allah? Dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan. Ya, inilah pentingnya yang kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya dan orang-orang yang menjalankan syariatnya tidak pantas untuk kemudian kita rendahkan dan kita olok-olok. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang-orang munafik, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka apa? Mereka mengatakan kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu dan kami tadi hanyalah istihza, hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Kemudian mencela agama Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara sebab kekufuran, dan Allah menurunkan ayatnya di dalam surah At-Taubah, "Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi in kuntum tastahzi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, sesungguhnya kami hanya bercanda, sesungguhnya kami hanya bermain-main, ya. Kemudian katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Makanya Allah menyambung kalimatnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Kamu nggak usah minta maaf
karena kamu sudah kafir setelah beriman. Jadi jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun untuk orang-orang munafik yang mereka ikut bersama Nabi. Jadi dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ya, kemudian ikut perang Tabuk ya, ikut perang Tabuk. Ya, kemudian ada sebahagian di antara orang-orang munafik ya yang kemudian mereka bersenda gurau, mereka mencaci dan mengata-ngatai para sahabat dengan kalimat ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan. Apa kata mereka? Kita tidak pernah melihat ahli-ahli baca Quran. Ya, kita tidak pernah lihat itu ahli-ahli baca Quran, mereka paling rakus dalam makan. Ya, kalau mereka berperang, mereka takut. Ya, jadi mereka ngejek. Yang ngomong di sini satu orang. Yang ngomong satu orang, akan tetapi yang lain mendengarkan dan menertawakannya. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang mendengarkan kemudian mengatakan, kadzabta, sesungguhnya engkau adalah mendusta, walakinnaka munafik, akan tetapi engkau adalah seorang munafik. Maka kemudian orang ini langsung pergi ke Rasulullah SAW, kemudian melaporkan kejadian hal tersebut, bahwasannya ada sebagian orang-orang munafik yang mencela para sahabat. Dia mengatakan ini ahli Quran, kemudian dia rakus dalam makanan dan takut dalam berperang. Dikadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka yang mengolok-olok para sahabat tadi datang kepada Nabi SAW minta bubur. Ya, ketika Nabi bertanya, kenapa kalian mengejek? Kenapa kalian mengolok-olok para sahabat? Maka mereka mengatakan, ya, sesuai dengan firman Allah tadi, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami cuma bercanda saja, sesungguhnya kami cuma bersenda gurau, sesungguhnya kami cuma bermain-main saja, tidak serius. Maka katakanlah Muhammad kepada mereka, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Katakanlah kepada mereka Muhammad, ya, apakah dengan Allah, Rasulnya, kemudian dengan ayat-ayatnya mereka mengolok-olok? Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian minta maaf, jangan kalian minta udzur, karena sesungguhnya qad kafartum ba'da imanikum, karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dijadikan dalil oleh para ulama dengan jelas, dengan tegas, dengan sharih, ya, bahwasannya mengolok-olok agama Islam, mengolok syariat Allah, mengolok-olok orang yang menjalankan syariat Allah, ini tegas mengatakan bahwasannya dia kufur kepada Allah, bahwasannya dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, inilah kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang munafik yang mereka mengejek ayat-ayat Allah, mengejek simbol-simbol Islam. Jadi kalau kita dapati di sosial media, di kolom komentar, banyak sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, dan segala macamnya, kita menemui ada beberapa komentar, kemudian mereka suka mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Nabi, mengatakan Nabi pecinta hawa nafsu, mengejek malaikat, mengejek syariat Allah, mengejek orang-orang yang menjalankan syariat Allah. Maka itu sudah dipastikan bahwasannya itu diantara ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, jadi kalau bukan kafir yang mencela agama Islam, yaitu orang munafik. Meskipun KTP-nya adalah Islam. Itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini suka mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, alaiha tis'ata asyar. Jadi ketika Allah bercerita di dalam Al-Qur'an bahwasannya malaikat yang menjaga neraka jahanam itu jumlahnya ada 19. Ya, lalu kemudian apa kata Abu Jahal? Cuma 19. Ya. Ini jumlah kita 10, ya. 10 orang lawan 1, kita habiskan saja 19 malaikat tersebut. Ya, dia mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan inna syajaratuz zaqqum ta'mul adim, ya, yaitu Nabi menyebutkan sesungguhnya zakum itu adalah makanan bagi para pendosa, makanan orang-orang penghuni neraka. Maka Abu Jahal dengan bangganya dia mengatakan, apa itu zakum? Zakum ini seperti kurma ajwa yang ada di kota Madinah.
Maka nanti kita beli barang-barang, kemudian kita makan barang-barang dan sebanyak-banyaknya. Ini kata Abu Jahal, dia mengolok-olok. Padahal zakkum, kata Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakkum qatarat ala ahli dunya la afsadat alaihi Aisyah." Kata Nabi SAW, kalau ada setetes getah daripada buah zakkum itu menetes ke penduduk dunia, maka akan merusak seluruh kehidupan mereka. Kenapa? Saking busuknya buah zakkum tersebut. Jadi Abu Jahal di zaman Nabi Muhammad SAW adalah tokoh kafir Quraisy yang suka dan sering mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, bahkan mengolok ayat-ayat Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW belum datang ke sebuah tempat, dia mengatakan, apakah Muhammad yang sudah datang? Sudah datangkah Muhammad? Lalu kemudian dia sujud, ya yu'affir, dia wajahnya digesek-gesekkan ke tanah, artinya dia mengolok-olok sujud. Ya, sujud itu diejek oleh Abu Jahal. Jadi karena itu jangan kita mengikuti kebiasaan orang-orang kafir yang mereka tidak punya iman dan mereka tidak punya hati, sehingga dengan mudahnya dan lantangnya kemudian mereka mencela syariat Islam. Jadi ejekan-ejekan terhadap syariat Islam itu sekarang muncul, kalau tidak dari orang kafir adalah dari orang munafik meskipun KTP-nya Islam. Mereka misalnya mengejek cadar, ya mereka mengejek orang-orang yang menjalankan sunnah, mengejek orang-orang yang berjenggot. Itu semuanya syariat-syariat Allah dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mengejek syariat Allah. Dari sini kita tahu bahwasannya mengejek syariat Allah adalah kekufuran. Kemudian jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Ada beberapa macam-macam olokan yang mengejek. Di dalam bahasa Arab, ejekan itu artinya disebut dengan istihza. Istahza'a yastahzi'u istihza. Jadi mengejek secara terang-terangan. Ya, seperti perkataan orang-orang munafik tadi. Ketika Nabi dengan para sahabatnya berangkat ke perang Tabuk, lalu kemudian ada sebagian orang munafik mengatakan, ya apakah para sahabat ini mereka ahli-ahli Quran, mereka yang rakus terhadap makanan, kemudian mereka ini takut dalam berperang? Ya, kemudian setelah diklarifikasi ditanya, layaqulunna, ya mereka mengatakan kunna nakhudhu wa nal'ab, sungguhnya kami ini cuma bercanda, tidak serius. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi ada yang sifatnya olok-olok atau mengejek ini terang-terangan. Ada juga yang istihza atau mengolok-olok ini tidak terang-terangan, ya, tapi dengan bahasa isyarat. Dengan bahasa isyarat. Contohnya seperti isyarat kedipan mata, ya, kemudian dengan gerakan tangan. Ada orang berangkat ke masjid, diejek, diomongin, atau sholat sambil main-main. Ya, intinya mengolok terang-terangan ataupun dengan isyarat, maka ini dilarang di dalam agama Islam. Dan ini tentu menunjukkan bahwa orang tersebut kosong iman di dalam jiwanya. Artinya dia tidak memiliki iman. Kalau dia tidak punya iman, ya, kalau dia tidak punya iman, maka akan sangat kemungkinan besar dia akan mengolok-olok ajaran Islam. Lalu kemudian jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, bagaimana hukum mengejek orang-orang soleh? Ya, bagaimana hukum mengejek orang-orang soleh? Maka di sini para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, jika yang diejek adalah para rasul dan para sahabat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika yang diejek adalah selain para rasul dan para sahabat. Jadi kalau yang diejek para rasul, maka ini kufur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diejeknya, ya, mau diejek fisiknya, mau diejek agamanya, siapa yang mengejek para rasul, ya, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang diejek adalah para sahabat, maka di sini para ulama juga membaginya. Yang pertama, jika yang diejek adalah mayoritas para sahabat, adalah kafir. Jika yang diejek adalah mayoritas seluruh para sahabat, maka hukumnya adalah kafir. Ya, seperti orang-orang Syiah Rafidhah laknatullahi alaihi, mereka mencela para sahabat semuanya murtad, para sahabat ribuan semuanya murtad, berada di dalam neraka kecuali Ali dan beberapa sahabat yang lainnya. Maka jika para sahabat murtad, ya, keluar daripada agama Islam, ya hampir ribuan jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW, maka Islam yang sampai kepada kita ini tentu sangat diragukan sekali. Ya, karena Islam sampai kepada kita melalui apa?
melalui wasilah dakwah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ternyata mereka dikatakan murtad setelah Nabi Muhammad SAW, berarti mereka mencela agama ini. Mereka mencela orang-orang yang menukilkan wahyu, yaitu mereka para sahabat. Kalau ternyata yang menukilkan wahyu itu adalah murtad, berarti Islam yang sampai kepada kita ini tentu tidak benar. Maka kalau ada orang yang mencela para sahabat, ya maka mereka itu orang kafir, ya seperti orang-orang Syiah Rafidhah, Syiah yang ekstrim, ya yang kemudian mereka mencela, yang menyebutkan inna Abu Bakar wa Umar wa Uthman finnar. Mereka sebutkan sungguhnya Abu Bakar, Uthman, Umar itu berada di dalam neraka. Ya, begitu juga dia mencela istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, jika yang dicela adalah person seseorang. Jadi maksudnya karena agamanya. Jika yang dicela adalah person seseorang sahabat, personalnya karena agamanya, maka dia telah kafir. Ya, karena para sahabat agama mereka adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat adalah representasi agama Islam. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah setelahku, generasi setelahku, yaitu para sahabat. Artinya apa? Kalau Anda mencela agamanya sahabat, berarti Anda adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dicela fisiknya, akhlaknya, dunianya, maka ini hukumnya fasik. Kenapa fasik? Karena Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan jangan kalian cela para sahabatku. Ya, karena apa? Lautan kebaikan yang dilakukan banyak oleh para sahabat. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin zahaban, ma balagha mut'a ahadin wala nisfahu." Kata Nabi SAW, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung Uhud yang terbuat dari emas misalnya, kalian infakkan harta kalian di jalan Allah sebesar gunung Uhud yang terbuat dari emas, tidak akan bisa menyaingi amalan sedekah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, artinya Nabi melarang kita untuk mencela para sahabat. Kok tiba-tiba ada sebagian kelompok orang yang mengatakan sahabat nggak beres, yang ini masuk neraka, istri Nabi Aisyah ini nggak benar segala macam. Ya, ini termasuk mengolok-olok. Makanya Syiah Rafidhah, ya, sepakat para ulama Syiah yang ekstrim, yang mengagungkan Hussein, yang mengagungkan Ali, dan menganggap sebahagian para sahabat, bahkan ribuan jumlahnya mereka kafirkan. Bahkan di dalam syahadat mereka disebutkan asyhadu anna aliyan waliyullah, dan aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus memuliakan yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Orang termulia kedua setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman. Ya, lalu mereka mengatakan bahwasannya Umar, Uthman, Abu Bakar nggak beres semua. Yang harusnya menurut yang mendapatkan wahyu setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib waliyadzubillah. Maka ini telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya kalau yang dicela pada para sahabat akhlaknya, agamanya, dunianya, maka ini adalah fasik. Kemudian jika yang diejek selain para sahabat, jika yang diejek selain para sahabat dan para rasul, ya kaum mukmin secara umum, ya, misalnya orang-orang soleh, ya, maka diperinci sama dengan hal yang tadi. Jika yang dicela adalah syariat Allah, maka jika yang dicela adalah syariat Allah yang dia jalankan, maka hukumnya kafir kata para ulama. Ya, misalnya ada orang jalan ke masjid, ya, kemudian diejek dengan bahasa isyarat, ngapain sih gitu. Misalnya ada wanita memakai cadar, ya, atau memakai jilbab yang besar, diejek dan segala macam, kuno, ya, tidak kekinian, terlalu ketinggalan dan segala macam, maka hukumnya kafir karena dia mencela syariat, ya. Tapi kalau yang dicela adalah personnya, maka ini dosa, jadi berdosa, ya, karena tidak sama dengan kalau kita mencela para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk tidak mengejek. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang seorang mukmin mengejek mukmin yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an takrahu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengejek sebagian mukmin yang lain, lelaki yang lain,
yang boleh jadi yang kalian ejek itu mungkin lebih berharga, lebih baik daripada dirimu. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah seorang wanita mengejek wanita yang lain, boleh jadi wanita yang diejek, yang dicela itu lebih baik dari mereka. Jadi ini hukum orang-orang yang mengejek pada orang-orang yang soleh ya selain para sahabat dan Nabi. Yang terakhir di sini kita akan sampaikan beberapa tanbih jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa peringatan, dan ini merupakan kita harus tahu apakah ini bentuknya ejekan, bentuknya merendahkan syariat Islam atau bukan. Itu kita bisa menilai daripada urf. Urf ini di sini adalah kebiasaan penduduk suatu kaum. Ya, jadi jika menurut kita itu ejekan, maka itu ejekan. Terkadang suatu perkara bukanlah ejekan menurut urf, tapi sudah kebiasaan contoh misalnya di negeri kita di Indonesia. Ya mungkin sebagian orang-orang tua dulu atau mungkin ada sebagian kita yang demikian, kita buka buku, bahkan buka lembaran-lembaran Al-Quran. Kita buka Al-Quran itu dengan apa? Ya biasanya biar tidak kesat ya, artinya biar terbuka semua kertas-kertasnya, memudahkan dia. Makanya sebagian orang-orang tua itu pakai air liur, pakai ludah, kemudian dia buka, pakai ludah buka satu lembar per lembar daripada Al-Quran. Ya, jadi tentunya kalau kita meludah di Al-Quran, kita meludahi Al-Quran itu sudah penghinaan terhadap Al-Quran. Tapi kalau membukanya pakai air liur yang ditempelkan ke tangan, itu adalah kebiasaan yang meskipun dibilang kurang baik, tapi seorang ketika melakukan itu, meskipun dia tidak bermaksud untuk mengejek atau mengolok-olok syariat Islam, maka tidak mengapa. Jadi itu hukum ejekan kembali kepada urf ya penduduk suatu negeri. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika turun dari bukit Tursina membawa lembaran-lembaran dari batu, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ketika turun dari bukit Tursina, dia melihat kaumnya menyembah berhala, melihat kaumnya kembali lagi kepada zaman-zaman sebelum dia mendakwahkan. Dengan marahnya Nabi Musa alaihissalam membanting kemudian lembaran firman-firman Allah sampai pecah. Apakah kita katakan Nabi Musa alaihissalam mengolok-olok, mencela, menghinakan lembaran-lembaran firman Allah? Tidak, ya, karena Nabi Musa alaihissalam sedang marah. Jadi masalah mengolok atau tidak itu kembali kepada kebiasaan atau urf, dan kita bisa tahu ini orang mengolok-olok atau enggak, disengaja atau enggak, yaitu dengan urf. Jadi kalau dia terbukti mengejek, maka dia kufur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam kondisi zaman sekarang ini, di sosial media apa yang bisa kita lihat, ya kemudian agar kita tidak kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, mencela syariat Allah, mencela orang-orang yang menjalankan syariat Allah, mencela Rasul, mencela malaikat, mencaci dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah tahu hukumnya. Seorang yang sudah mengetahui hukum mencela syariat Allah dan dia sudah tahu kalau ini adalah syariat Allah, kemudian dia olok-olok, sepakat para ulama batal keislamannya, artinya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.